Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah juga kita masih diberikan Allah nikmat kesempatan untuk beribadah. Karena rahmatnya, hidayahnya, taufik dan inayahnya lah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, Masjid Al-Furqan, Komplek PT Badak, rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kitab Imam Asy-Syafi'i yang membahas tentang burung-burung yang dihalalkan dan yang diharamkan. Islam itu mengatur berbagai macam aspek kehidupan, termasuk juga persoalan apa yang dimakan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepada kamu. Yang baik-baik tentu yang bagaimana? Kemudian juga ada larangan dari Rasulullah untuk memakan binatang-binatang termasuk burung yang memiliki cakar, yang buas dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada baiknya kita melihat redaksi daripada apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i ma yahillu minat ta'ir wa ma yahrumu. Artinya burung yang dihalalkan dan yang diharamkan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, wal aslu fima yahillu wa yahrumu minat ta'ir wajhani. Dasar utama tentang burung yang dihalalkan dan burung yang diharamkan itu ada dua dasarnya. Ahaduhuma, yang pertama paling mendasar, annama adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muhrimi biqatlihi minhu ma la yu'kal. Yang pertama, bahwa apa yang diizinkan Nabi kepada orang yang berihram untuk membunuh burung atau hewan, ya, itu berarti tidak boleh dimakan. Kalau Nabi mengizinkan untuk membunuhnya bagi orang yang berihram. Kita tahu orang yang berihram itu dilarang untuk membunuh. Tetapi ada pengecualian. Kalau hewan itu hewan yang tidak halal untuk dimakan, maka tidak apa-apa dibunuh. Li'annahu kharijun min makna shayd. Alasannya karena itu keluar dari makna berburu. Yang dilarang kan berburu. Tapi kalau berburu sesuatu yang tidak halal, tidak mengapa, karena tidak akan mungkin untuk dimakan juga. Nah, ini keluar dari makna as-shayd. Kharijun min makna shayd, kata Imam Syafi'i. Alladzi yuhramu 'alal muhrimi qatluhu liya'kulahu. Di mana berburu itu diharamkan kepada orang yang berihram untuk membunuh binatang untuk dimakan, tidak boleh. Tetapi kalau seandainya itu memang tidak
boleh dimakan, tidak apa-apa. Wal ilmu yakadu yuhitu annahu innama hurrima 'alal muhrim as-shaidu alladzi kana halalan lahu qabla al-ihram. Sebagaimana diketahui dan hampir-hampir orang sudah tahu semua bahwasanya diharamkan kepada orang yang berihram untuk berburu. Alladzi kana halalan lahu qabla al-ihram, di mana sebetulnya berburu itu tadinya halal bagi dia sebelum berihram, tapi ketika sudah berihram maka berburu itu tidak boleh. Fa idza ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla ba'dis saidi dalla ala annahu muharramun ayyakulahu. Kalau Nabi menghalalkan membunuh sebagian hewan buruan, kata Imam Syafi'i, berarti itu menunjukkan bahwa itu diharamkan untuk dimakan. Nah, jadi kalau misalnya Nabi mengizinkan untuk sebagian, tidak semua, untuk sebagian hewan-hewan yang diburu karena memang itu tidak boleh untuk dimakan yang diburu itu, maka tidak apa-apa untuk dibunuh. Dan itu berarti boleh, itu berarti haram untuk dimakan. Li'anna Rasulullah qala la yahillu qatlu ma ahallallahu azza wa jalla. Kata Imam Syafi'i, karena Nabi SAW bersabda tidak halal membunuh apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berihram. Wal hid'atu wal ghurabu mimma ahalla Rasulullah qatlahu lil muhrim. Nah, contoh seperti elang hid'ah namanya. Wal ghurab dan ghurab ini? Burung gagak. Ini termasuk mimma ahalla Rasulullah qatlahu. Adalah burung yang dihalalkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Lil muhrim, boleh bagi orang yang berihram, apa-apa, karena ini elang termasuk burung yang buas. Ghurab ini termasuk burung yang menjijikkan karena dia makan bangkai. Terus apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Famakana fi mithli ma'nahuma min at-ta'ir fahuwa dakhilun fi alla yajuzu aklu lahmihi. Dan burung-burung yang semisal elang hid'ah atau ghurab, burung gagak, semisal burung-burung ini itu masuk ke dalam makanan yang dagingnya tidak boleh untuk dimakan. Kama la yajuzu aklu lahmihima li'annahu fi ma'nahuma. Sebagaimana juga tidak boleh memakan daging keduanya atau yang semisal keduanya. Semisal keduanya ya pokoknya burung-burung elang, burung-burung buas, atau kita melihat burung-burung yang makan bangkai, apa saja, entah itu gagak, entah apa namanya. Nah, ini berarti masalah buas dan jorok kayak. Itu masuk di situ. Kalau kita lihat itu dia makan yang bangkai, makan darah, makan apa misalnya, berarti itu jorok, nggak boleh dimakan. Mungkin wallahu a'lam, mungkin hikmahnya juga untuk jaga kesehatan kita. Mungkin khawatir ada ya, hal-hal yang tidak baik ya untuk kesehatan manusia karena binatang itu buas, wallahu a'lam. Ya. Seperti kelelawar itu kan termasuk jenis burung-burungan, tapi itu memiliki cakar dan taring. Nah, wallahu a'lam apakah virus COVID-19 itu gara-gara makan makanan yang seperti itu, bisa jadi. Ya, makan makanan yang diharamkan oleh Islam, lalu kemudian bisa tertular virus yang ada di binatang tersebut kepada manusia. Wallahu a'lam. Tetapi tentu kita meyakini di samping kita ubudiyah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, taat saja. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tetapi bisa jadi di balik itu ada semua hikmah-hikmah yang terkandung dalam larangan-larangan tersebut.
Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang kita makan dari burung-burung yang tidak buas, tidak memiliki taring, itu bagus berarti untuk kesehatan. Kita lanjutkan. Wali annahuma aidan mimma lam ta'kul al-arabu. Di antara alasan buas dan jijik tadi, alasan haram daripada hid'ah dan ghurab, keganasan burung elang hid'ah atau burung gagak dari kejorokannya. Di antaranya juga alasan ketiga adalah karena hewan dua-duanya burung tersebut tidak dimakan oleh orang Arab. Jadi apa yang dilakukan orang Arab ini juga menjadi patokan untuk makanan. Wadzalika mimma dharra min dawatil arwahi min sab'in wa ta'irin wa dzalika mislul uqab wan nasr wal bazi wasyaqr wasyahin wal bawasyiq. Hal itu contohnya termasuk burung-burung yang memberikan mudarat, yang memiliki jiwa min sab'in, kebuasan dan bisa mencelakai burung yang lain, seperti misalnya elang uqab. Ini ada di Arab namanya elang uqab. Ada juga burung nasar, ada juga burung elang al-bazi, ada juga burung as-syaqr. Ini mereka yang tahu beda jenis-jenisnya. Burung elang syahin, ada juga burung elang bawasyiq. Wa ma asbahuha, dan yang lain-lain. Nah, jadi jenis burung-burung yang memangsa, burung-burung yang ganas, yang itu ternyata banyak jenis-jenisnya sebagaimana yang diselidiki oleh ulama-ulama. Bawasyiq, syahin, syaqr. Artinya kalau kita menemukan di sini di negara kita banyak burung-burung yang bisa memangsa burung-burung yang lain atau ternak dimangsanya, itu tidak boleh. Apapun nama burungnya, burung garuda kah, burung elang kah, burung apa kah. Wa ma asbahuha, dan yang lain-lain yang mirip-mirip. Mimma ya'khudhu hammaman nas wa ghairuhu min ta'irihim, yang bisa bahkan memakan burung-burung merpati yang dipelihara oleh masyarakat. Nah, di sini kata-kata Imam Syafi'i begitu. Jadi hammam, burung-burung merpati yang kita banyak lihat di Mekah misalnya, itu ada yang dipelihara oleh warga misalnya, itu yang dimangsa oleh elang-elang, burung apa aja yang memangsa, itu tidak boleh. Fakullu makana fi hadzal ma'na min at-tarif fala yajuzu akluhu. Pokoknya setiap burung yang semisal ini, semisal hid'ah, semisal ghurab, hid'ah itu yang memangsa, atau ghurab yang jorok-jorok makanannya, itu fala yajuzu akluhu. Kata Imam Syafi'i itu tidak boleh dimakan. Lil wajhaini, karena dua alasan, alladzi wasabtu min annahu fi ma'nal hid'ah wal ghurab, karena dua alasan tadi, segi alasan mirip dengan burung hid'ah dengan ghurab. Hid'ah itu yang buas, mencakar, yang mangsa, yang punya taring. Ghurab itu memakan makanan yang jorok, daging-daging bangkai. Nah, jadi kita kiaskan aja semua, aman sudah. Jadi paham kita tentang persoalan burung-burungan. Wa dakhilun fi makna ma la ta'kulu Arab. Di samping juga ada tambahan. Hewan yang dilarang untuk dimakan itu yang tidak mau dimakan oleh orang Arab. Kalau orang Arab mau makan burung itu berarti itu burungnya halal. Wa kullu ma kana la yablughu ayatana wa la linnasi syai'an min amwalihim min at-ta'ir falam takunil arab tahrimuhu iqdaran lahu fa kulluhu mubahun aw yu'kal. Dan setiap burung yang tidak sampai pada mencelakai harta manusia yang dimiliki, seumpama burung-burung, ya tadi burung merpati, dan tidak diharamkan oleh orang Arab untuk makannya karena jijik, maka semuanya boleh untuk dimakan. Fa'ala hadzal bab kulluhu wa qiyasuhu fa in qala qailun, atas bab ini secara keseluruhan dan kias-kiasnya, seandainya ada orang yang berkata atau bertanya, naraka farraqta baina ma kharaja min ayyakuna zanabin min asiba mithl dhab wa ta'lab fa uhillat akluha wa hiya tadurru bi amwalin nas aktar min dari ma hurimat min at-ta'ir. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang bertanya, oke, yang bertaring buas seperti misalnya dhab
Bob itu kan cerita Khalid bin Walid yang makan Bob lalu menawari kepada Nabi, Nabi tidak mau makan. Bob itu kayak kadal, dia punya taring, tapi dimakan oleh orang Arab. Ta'lab, begitu juga ta'lab. Ta'lab itu musang. Fa'uhillat akluha, kata yang bertanya, kan itu dua-duanya boleh dimakan. Tetapi dua-duanya ini taduru bi amwalin nas. Ya, ini bisa mencelakai atau bisa memberikan mudarat kepada harta manusia. Ya, seperti ta'lab kan musang memakan ayam, memakan peliharaan orang. Ini menimbulkan mudarat yang banyak, lebih daripada burung-burung yang lain. Kenapa ta'lab diperbolehkan? Kalau ada yang bertanya begitu. Apa jawaban Imam Syafi'i? Qultu inni wa in haramtuhu falaysa lidharir faqat. Aku, kata Imam Syafi'i, meskipun aku mengharamkan apa yang disebutkan di atas tadi, kata Imam Syafi'i, ya tapi bukan persoalan karena memberikan mudarat saja kepada orang lain, tetapi karena juga lebih kepada apa yang ada pada sunnah Rasulullah. Ketika Nabi SAW memperbolehkan untuk memakan bob, maka itu di luar daripada rumusan yang pertama tadi, karena buas, karena jorok. Nah, kalau Nabi memperbolehkan, maka itu boleh. Jadi lebih kepada sunnah, kata Imam Syafi'i. Wahya anna Nabi idnaha an kulli dinabin minas sabi' fa fihi dilatun ala annahu abahama kana ghaira dinabin minas siba. Nabi, kata Imam Syafi'i, ketika melarang untuk makan setiap yang memiliki cakar, memiliki taring, berarti ada dilalah di situ bahwa Nabi membolehkan makan sesuatu yang tidak memiliki taring. Wa annahu ahalla dhaba nasan wa anal arab lam tazal ta'kuluha wa ta'laba. Dan di samping juga bahwa Nabi menghalalkan dhab secara nas, ada hadisnya, ada dalilnya. Dan orang Arab juga selalu makan dhab. Begitu juga makan ta'lab, makan musang. Wa tatruku adhiba, orang Arab tidak mau makan dhi'ib, makan serigala. Wan namir, makan singa, makan harimau. Wal asad, memakan singa, tidak mau. Para ta'kuluhu, orang Arab tidak mau makan. Wa anal Arab lam tazal tatruku aklan nasar wal bazi, orang Arab juga tidak memakan burung nasar, tidak memakan burung albazi, tidak memakan burung sokor, syahin, gurab, gagak, makan elang hidah, dan itu memudaratkan. Nah, wa tatruku ma la yadurru minat ta'ir falam ujiz akluhu wa dzalika mislur rahimah wan ni'amah wa huma la yadurrani wa akluhum ma la yajuz li'annahuma minal khaba'is wa kharija minat thayyibat. Dan orang Arab ada juga tidak makan sesuatu atau burung yang tidak memudaratkan, tapi tidak boleh dimakan. Aku tidak membolehkan, kata Imam Syafi'i. Seperti misalnya contoh burung rahimah. Burung rahimah ini khusus burung yang ada di Mesir. Dan burung ni'amah, burung na'imah itu burung onta. Itu tidak memberikan mudarat. Wahuma la yadurrani, kedua-duanya tidak memberikan mudarat. Wa akluhuma la yajuzu, tapi memakan dua-duanya tidak boleh. Di annahuma minal khaba'is, karena kedua-duanya termasuk khaba'is. Khaba'is itu hewan yang dianggap jijik. Wa kharija minat thayyibat, dan keluar dari hal-hal yang baik. Jadi pada kesimpulannya, nah waktu kita sudah habis. Kesimpulannya, yang dilarang Nabi untuk orang yang berihram itu sesuatu yang boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, berarti tidak jadi masalah untuk diburu. Ini menunjukkan seperti di sini tadi kata-kata Imam Syafi'i, untuk contoh burung hid'ah dan gurab, yang ini dijadikan patokan betul Imam Syafi'i, burung elang dan burung gagak, dengan dua alasan, karena cakarnya, karena buasnya, dan yang kedua karena khaba'is, karena dianggap jorok burung gagak. Di samping juga orang Arab itu dijadikan patokan mereka makan atau tidak. Seperti dhab misalnya,
Dhab ada taringnya, tapi kalau orang Arab memakan dan Nabi membolehkan, maka tidak jadi masalah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kita bisa mengkiaskan ke tempat kita, mana burung-burung yang kira-kira memiliki taring, memiliki cakar, buas, dan memakan burung-burung yang lain, maka itu hukumnya haram. Atau ada burung-burung yang makan kotoran-kotoran, bangkai-bangkai yang dianggap kotor oleh kita, maka itu juga tidak baik untuk dimakan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.